Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan semoga seluruh pemirsa Ahsan TV juga dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 18 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam mengkaji kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam penetapan aqidah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Ahsan TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita masih di dalam Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, Usulus Syafi'i fi Itsbatil Aqidah muqaranatan bi manhajis salaf wa manhajil mutakallimin. Pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah, perbandingan antara metodologi para salaf saleh dengan metodologi ahli kalam. Dan di dalam fasal yang kedua ini ada 3 pembahasan yang dibawakan oleh penulis. Pembahasan yang pertama, manhajus salaf fi itsbatil aqidah, metodologi para salaf saleh dalam penetapan akidah, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, al-mabhatsus tsani, manhajul mutakallimin, yaitu pembahasan yang kedua adalah metodologi ahli kalam dalam penetapan akidah. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga, al-mabhatsus tsalits, usulus Syafi'i fi itsbatil aqidah, yaitu pembahasan tentang pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam penetapan akidah. Dan
pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mempunyai pokok ajaran yang pertama, yaitu al-iltizamu bil kitabi was sunnah wa taqdimuhuma 'alal 'aql. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis dan mengedepankan keduanya di dalam dari akal. Ini adalah metode yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian kita juga sudah membaca atau memulai membaca, yaitu sebuah bab yang dibawakan oleh penulis di dalam poin ini. Penulis mengatakan makanatus sunnati 'indal Imam Asy-Syafi'i wa radduhu 'ala man ankara hujjiyataha. Kedudukan sunnah, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Asy-Syafi'i, dan sanggahan beliau terhadap orang yang mengingkari tentang kuatnya pendalilan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada poin ini, yaitu bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa sunnah, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mithlul Qur'an fit tasyri', seperti Al-Qur'an dalam perihal pensyariatan. Apa saja yang tetap di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia seperti yang tetap di dalam Al-Qur'an. Apa saja yang diharamkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia seperti yang diharamkan di dalam Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ini. Kemudian kita baca sekarang, yaitu halaman 87. Apabila pihak studio Ahsan TV bisa menampilkan materinya dalam bentuk PDF sehingga bisa dibaca juga oleh para pemirsa di layar kaca mereka, maka ini lebih baik. Di dalam halaman 87 penulis rahimahullahu taala menjelaskan, "Tsumma bayyana manzilatas sunnati minal Qur'an." Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab As-Sunnah, di dalam kitab Ar-Risalah menyebutkan kedudukan sunnah dari Al-Qur'an. Sunnah yang dimaksud sekali lagi di sini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa annaha syarihatun lahu wa mubayyinatun li muradillahi fihi wa annaha qad tastaqillu bi ba'dhi al-ahkam wa illam yarid laha aslun fil kitab. Dan bahwasanya sunnah Nabi atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pensyarah akan Al-Qur'an dan penjelas terhadap maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang menyendiri dengan beberapa hukum atau dengan sebagian hukum-hukum meskipun belum ada dalil pokok dari Al-Qur'an. Di sini berarti ada 3 poin yang ingin dijelaskan oleh penulis, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ar-Risalah, beliau menjelaskan tentang kedudukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Kedudukannya yang pertama adalah pensyarah, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah terkadang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukum-hukum secara tersendiri meskipun belum ada dasar hukum dari Al-Qur'an. Nah, ini kedudukan sunnah dalam agama Islam.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata di dalam kitab beliau Ar-Risalah, ma'a ma dzakarna mimma aftaradallahu ala khalqihi min ta'ati rasulih wa bayyana min mawdi'ihi alladhi wada'ahu Allah bihi min dinihi ad-dalil ala anna al-bayana fil fara'idhi al-mansusati fi kitabillah min ahadi hadhihi al-wujuh, beserta apa yang telah kita sebutkan dari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas makhluk-makhluknya berupa ketaatan kepada Rasulnya dan dan apa yang dijelaskan dari tempat-tempat yang sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya dari agamanya, ini adalah bukti atas penjelasan bahwa penjelasan di dalam kewajiban-kewajiban yang tegas di dalam Al-Qur'an dari beberapa sisi berikut. Maksudnya, penulis di sini ingin mengatakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa kedudukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mengetahui kita wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kita mengetahui bahwa dengan sunnah tersebut Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban terhadap pengikutan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut kalau dilihat dari Al-Qur'an ada beberapa sisi. Yang pertama, minha ma atal kitabu ala ghayatil bayan fihi falam yuhtaj ma'at tanzili fihi ila ghairi, yaitu apa saja yang ada dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang begitu jelas di dalamnya, maka tidak diperlukan penjelasan lain selain apa yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Artinya ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita akan dapati di dalam Al-Qur'an tersebut ayatnya begitu jelas, ayatnya begitu terang, maka tidak diperlukan untuk sebuah penjelasan baik dari ayat itu sendiri, ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama. Wa minha ma ata ala ghayatil bayan fi fardhihi wafturidha ta'atu rasulih fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah fa kaifa faraduhu wa ala man faraduhu wa mata yazulu ba'duhu wa yathbutu wa yajib. Artinya apa saja yang datang sesuai dengan penjelasan yang jelas di dalam kewajibannya dan diwajibkan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kewajibannya, atas siapa diwajibkan, kapan hilang sebagian dari kewajiban, kapan tetap, kapan diwajibkan, dan seterusnya. Artinya gini, di dalam Al-Qur'an terkadang kita dapati ada sebuah kewajiban, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban tersebut, yaitu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya bagaimana kewajiban tersebut
atas siapa saja diwajibkan kewajiban tersebut, kapan hilang kewajiban tersebut, kemudian kapan hilang sebagian dari kewajiban tersebut, kapan tetap, kapan diwajibkan, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kedudukan sunnah, dia menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa kewajiban-kewajiban. Ini yang kedua. Wa minha ma bayyanahu an sunnati nabiyhi bila nassi kitab. Dan di antaranya juga adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sunnah nabinya tanpa ada dalil yang tegas dari Al-Quran. Tanpa ada dalil yang tegas dari Al-Quran. Wa kullu syai'in minha bayanun fi kitabillah. Dan setiap sesuatu darinya terdapat penjelasan di dalam Al-Quran. Yang ketiga ini maksudnya hukumnya dari hadis saja. Tidak ada dari ayat Al-Quran dasar hukumnya. Dasar hukumnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Maka ini pun kita wajib untuk menerimanya. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fakullu man qabila 'anillahi fara'idahu fi kitabihi qabila 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunanahu bi faradillah ta'atul rasulihi ala khalqi wa an yantahu ila hukmihi wa man qabila 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'anillahi qabil lima aftaradallahu min ta'atihi. Maka siapa saja yang menerima dari Allah kewajiban-kewajibannya yang ada dalam Al-Quran, maka pasti dia menerima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnahnya dengan ketaatan dengan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas makhluk-makhluknya, dan hendaknya makhluk-makhluknya berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia menerima dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa apabila seseorang mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia menerima hukum dari Al-Quran, maka sejatinya dia wajib juga menerima hukum dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para makhluk untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk berhukum kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia juga telah menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian penulis mengatakan, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan dalil-dalil tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai sandaran hukum. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai sandaran hukum. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, wa wada'allahu rasulahu min dinihi wa faradhihi wa kitabihi alladhi abana jalla thana'uhu annahu ja'alahu alaman lidinihi bima iftarada min ta'atihi wa harrama min ma'siyatihi wa abana min fadilatihi bima qarana min al-iman bi rasulihi ma'al imani bihi. Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasulnya dari agamanya, kewajibannya, dan Al-Quran yang diturunkan, yang Allah jelaskan bahwa Rasulullah SAW sebagai tanda jelas untuk agamanya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan dengan apa yang Allah telah haramkan dari bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
dengan apa yang Allah telah perlihatkan dari keutamaan Rasulullah SAW, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keimanan kepada Rasulullah SAW dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini banyak dalam Al-Qur'an. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an Allah menunjukkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan kedudukan tersebut akhirnya kita harus meyakini kedudukan sunnah di dalam agama Islam, kedudukan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Islam. Di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah yang berkaitan dengan bahwa kedudukan sunnah, kedudukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara melihat bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada menggandengkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah surat An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, "Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad." Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya dan janganlah kalian mengatakan thalatha, yaitu tiga. Tuhan ada tiga, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Berhentilah kalian dari keyakinan itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah hanyalah Tuhan yang satu, maha suci Allah. Allah tidak memiliki anak. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini terdapat penggandengan antara berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebenarnya ayat ini kurang tepat ya dijadikan sebagai dalil yang dimaksud. Karena di sini kan berimanlah kalian kepada Allah dan para rasulnya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Maka mungkin yang lebih tepat adalah seperti dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 158. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Dan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 8. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Nah, ini lebih tepat dibandingkan ayat yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang pendalilan bahwa kedudukan sunnah adalah dengan melihat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara keimanan kepada Rasulullah SAW dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lebih tepat dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menyebutkan surah An-Nur ayat 62. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini pas, yang menunjukkan penggandengan keimanan kepada Rasulullah SAW dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, faja'ala kamal ibtida'il iman alladhi ma siwahu tab'un lahul imanu billah thumma birasulihi. Maka Allah menjadikan kesempurnaan permulaan iman yang apa saja selainnya mengikuti untuknya, yaitu beriman kepada Allah kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beriman, falau amana abdun bihi wa lam yu'min bi rasulihi lam yaqa alaihi ismu kamalil imani abadan hatta yu'mina bi rasulihi ma'ah
wa hakadha sanna Rasulullah SAW fi kulli man imtahanahu lil iman. Maka barang siapa yang ada seorang hamba yang beriman kepada Allah dan belum beriman kepada Rasulullah SAW, maka tidak terdapat padanya nama kesempurnaan iman selamanya sampai dia beriman kepada Rasulullah SAW bersamaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah sunnah Rasulullah SAW di setiap yang diuji untuk keimanan. Nah, ini menunjukkan kedudukan sunnah, yaitu bahwa keimanan kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan sebentar. Ya. Kemudian penulis mengatakan wa mithlu mathalun lidzalik wa mathala lidzalika bihaditsil jariyah. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memisalkan itu dengan hadis seorang budak wanita yang masih kecil. Lamma sa'alaha Rasulullah SAW aina Allah. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada budak wanita yang masih kecil tersebut, di manakah Allah? Faqalat fis sama. Maka wanita tersebut berkata di langit. Faqala waman ana. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah aku? Kemudian perempuan tersebut menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'atiqha, merdekakan perempuan ini. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keimanan kepada Allah yang ada di langit tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, fa'aradallahu 'alan nasi ittiba' wasiyata wa sunana rasulih sallallahu alaihi wasallam. Faqala fi kitabih rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, maka Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kepada manusia untuk mengikuti wasiatnya dan sunnah-sunnah Rasulnya. Ya, di sini Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengikuti wasiatnya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Asy-Syafi'i membawakan dalil akan hal ini, surat Al-Baqarah ayat 129, yang artinya, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah kami seorang Rasul dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Engkau, dan mengajari mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, Al-Quran dan Al-Hikmah, dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau adalah Maha
kuasa dan maha bijaksana. Maha kuasa dan maha bijaksana. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan hikmah. Hikmah yang dimaksud adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari Alkitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah. Hikmah yang dimaksud adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga membawakan surah Al-Baqarah ayat 151, juga hampir sama. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan hikmah. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i membawakan surat Ali Imran ayat 164. Di dalamnya juga ada wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan mereka dan mengajari mereka Al-Qur'an dan hikmah. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang wajib beriman kepada Al-Qur'an dan kepada hikmah, yaitu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i membawakan surat Al-Jumu'ah ayat 2, juga sama. Kemudian membawakan surat Al-Baqarah ayat 231, juga sama. Ya, kemudian juga membawakan surat Al-Ahzab ayat 34. Semuanya mengatakan tentang Al-Quran dan hikmah. Hikmah di sini adalah hikmah di sini yaitu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakarallahu al-kitaba wa huwa al-Quran wa dzakara al-hikmata fasami'tu man arda min ahli al-ilmi bil Quran yaqulu al-hikmatu sunnatu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam wa hadza yushbihu ma qala wallahu a'lam. Maka Allah menyebutkan Alkitab dan dia adalah Al-Quran, dan Allah menyebutkan Al-Hikmah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku telah mendengar dari orang yang aku rela dengan ilmu terhadap Al-Quran, dengan ilmunya terhadap Al-Quran, bahwa ia berkata tentang hikmah yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini seperti apa yang dia katakan. Wallahu a'lam. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga merupakan sandaran hukum dalam agama Islam. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa agama Islam merupakan sandaran hukum. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sandaran hukum dalam agama Islam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, li'anna al-Qur'ana dzakara wa atba'athu al-hikmah wa dzakara Allahu mannahu ala khalqihi bi ta'lim al-kitab wal hikmah falam yujiz wallahu alam an yuqala al-hikmah hahuna illa sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an menyebutkan atau disebutkan dan diikutkan hikmah padanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya dengan pengajaran terhadap Al-Qur'an dan hikmah. Dan Allah tidak melampaui dari itu. Maka wallahu alam dikatakan bahwa hikmah di sini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annaha maqrunatun ma'a kitabillah. Yang demikian itu karena hikmah digandengkan dengan Al-Quran. Wa anna Allah aftarada ta'ata rasulihi wa hatama 'ala an-nasi ittiba'a amrihi. Falam yajuzu an yuqala la qawli fardhin illa li kitabillah thumma sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam lima wasafna min anna Allah ja'ala al-imana bi rasuli maqrunan bil imani bihi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam mubayyinatun anillah ma'na ma arada
dalilan ala khassihi wa 'ammihi thumma qarana al-hikmata biha bi kitabih fa atba'aha iyyahu wa lam yaj'al hadza li ahadin min khalqihi ghaira rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan bahwa atau menetapkan bahwa yang dimaksud hikmah di dalam hadis di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tadi adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang demikian itu karena digandengkan dengan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kewajiban atas seluruh manusia untuk mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diperbolehkan dikatakan untuk sebuah perkataan yang wajib kecuali untuk Al-Qur'an kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa yang kita sifati bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam digandeng dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan makna apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil atas yang khusus ataupun yang umum. Kemudian Allah menggandengkan hikmah dengan Al-Qur'an, dengan kitabnya itu dengan Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala gandengkan dia. Dan Allah tidak menjadikan untuk seorang pun dari para makhluknya akan hal ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya yang ingin Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sampaikan adalah bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah sandaran hukum sebagaimana Al-Qur'an sebagai sandaran hukum. Ya, itu yang harus kita pahami baik-baik, yang harus kita jadikan akidah kita bahwa sunnah Rasul atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sandaran hukum sebagaimana Al-Qur'an sebagai sandaran hukum. Ya. Nah, taib, sisa 2 menit lagi waktu. Kita lanjutkan sedikit. Tsumma bada'a bi dzikri ba'dhi anwa'il adillah ala hujjiyatis sunnah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memulai menyebutkan sebagian macam-macam pendalilan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah, sebagai sandaran hukum. Faminha anna Allah farada ta'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam makrunatan bi ta'atihi. Di antara pendalilannya bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum adalah Allah menggandengkan sebagai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ketaatan kepada Rasulullah SAW digandengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa madhkuratan wahdaha wa dzakara al-ayat ad-dalla ala hadha an-naw' minha qauluhu ta'ala, dan terkadang disebutkan sendirian yaitu ketaatan kepada Allah digandengkan dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa akan macam hal ini. Di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Begitu juga dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Wahai orang beriman, tidaklah pantas bagi lelaki beriman, perempuan beriman jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara. Mereka memiliki pilihan lain dari perkara mereka. Ayat ini menunjukkan jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan. Ini menunjukkan bahwasanya
kedudukan sunnah Rasul, kedudukan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sandaran hukum. Karena Allah menggandengkan Rasulullah SAW dengan dirinya. Begitu juga di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan tentang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW secara bersamaan, menunjukkan kedudukan sunnah di dalam agama Islam sebagai sandaran hukum. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 69, wa man yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian penulis mengatakan dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban taat kepada Nabi Muhammad SAW saja. Jadi kalau tadi ayat-ayat tadi disebutkan tentang wajibnya taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ini taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Di antaranya yaitu surat Al-Fatih ayat 1 atau ayat 10 maksud saya, yaitu innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullaha fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayuti ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu, sesungguhnya mereka telah membaiat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 80, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah maka sungguh ia taat kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka tidak sekali-kali demi Tuhanmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus keputusan dalam apa saja yang mereka perselisihkan. Dan penulis di sini membawakan banyak ayat, di antaranya surah An-Nur ayat 63 juga begitu. Kemudian surah An-Nur ayat 48 sampai 52 juga menunjukkan bahwa kedudukan sunnah Rasulullah SAW bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, yaitu dilihat dari sisi Allah menggandengkan ketaatan kepada Rasulullah SAW dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu penggandengan secara bersamaan ataupun secara tersendiri. Nah, kira-kira sampai di sini dulu ya kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dipersilahkan pembawa acara jika ada yang ingin ditanyakan. Wallahu a'lam. Nah. Silakan.
Sekarang agamanya apa, Bu? Ini yang nikah siapa? Yang nikah siapa? Ibu atau siapa? Yang nikah yang bertanya kembali, ya. Pertanyaannya apa, Bu? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jawabannya adalah selama seseorang dalam keadaan tidak sadar, maka tidak mengapa dia dalam keadaan tidak sadar mengatakan perkataan kekufuran. Tidak mengapa dalam hal ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, rufi'al qalamu an thalatha. Pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Anil majnun al-maghlubi ala aqli hatta yafiq. Dari orang yang gila yang hilang akalnya sampai dia sadar. Maka ketika orang tersebut tidak sadar kemudian mengucapkan ucapan kekufuran, maka tidak membahayakan kepada keimanannya. Dan saya nasihatkan ibu yang bertanya agar meruqyah dirinya, yaitu dengan cara membaca ayat-ayat ruqyah, di antaranya surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu saja diulang-ulang selama hidupnya. Kalau seandainya ada mendapatkan sesuatu yang kejanggalan seperti ngantuk, muntah, maka biarkan saja. Maksudnya teruskan saja kebiasaannya itu, sehingga sihir yang didapati oleh ibu yang bertanya tadi benar-benar bisa hilang disebabkan kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui ruqyah. Wallahu alam. Nah. Mohon diulangi pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun jawaban atas pertanyaan imam siapa yang engkau ikuti, maka kita mengatakan bahwa di dalam ajaran agama Islam yang wajib kita diperintahkan untuk mengikutinya dan mentaatinya adalah Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban seorang muslim, mengikuti, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam.
Nabi Muhammad SAW apa? Tidak berhak. Jawaban Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang disanggah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, ini salah satu syubhat, hal yang samar-samar yang merupakan pengajakan untuk meninggalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh hanya kepada Al-Qur'an saja. Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu tentang surat Al-Hijr tadi. Ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Penjagaan terhadap Al-Qur'an adalah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara memahaminya. Penjagaan terhadap Al-Qur'an adalah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia pasti akan mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka jauhilah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian juga apabila seseorang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menjamin Al-Qur'an tidak akan pernah keliru, tidak akan pernah ada kebatilan, tidak akan pernah ada perubahan. Sedangkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terbukti ada hadis yang lemah, ada hadis yang palsu. Maka jawabannya itulah pembuktian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada yang meneliti hadis tersebut sehingga ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, ada yang palsu. Ini semua penjagaan terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya ada juga tadi yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berhak untuk menjelaskan Al-Qur'an, maka jawabannya ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk mengajari umatnya Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah di sini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dari tadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menekankan tentang hadis adalah juga sunnah, hadis adalah juga sandaran hukum, sebagaimana Al-Quran juga sebagai sandaran hukum. Karena memang ada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ada jenis-jenis manusia yang tidak akan bersandar kepada hadis-hadis Rasulullah SAW dan mengingkari sunnah-sunnah Rasul SAW. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya ada orang yang tidak menjadikan sunnah Rasul atau hadis Rasul sebagai sandaran hukum, bagaimana dia bisa sholat? Bagaimana dia bisa berpuasa? Bagaimana dia bisa berzakat, berhaji? Karena penjelasan-penjelasan secara rinci tentang sholat, puasa, zakat, haji yang merupakan 4 dari rukun Islam disebutkan hanya di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini contoh, pertanyaan seperti ini contoh dari syubhat-syubhat orang-orang yang mengingkari akan
hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum. Ya, kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sama seperti Al-Quran. Kedua-duanya dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya, kedudukannya pun sama. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan dan obatnya adalah dua perkara yang kedudukannya sama, yaitu ayat tegas dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dokternya adalah seorang alim yang rabbani yang mengajarkan ilmu dari dasarnya. Maka hati-hati syubhat-syubhat yang menolak tentang hadis sebagai sandaran hukum. Ini orang-orang adalah penolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengingkar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Na'am. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin, jika terjadi di tengah-tengah kaum muslimin fitnah, yaitu keadaan-keadaan genting yang tidak menentu, yang bisa mengakibatkan kerusakan yang umum, maka lebih baik kerjakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik alaika lisanak." Jaga lisanmu. "Wal yas'aka baituk." Dan selalu engkau nyaman di dalam rumahmu, jangan terlalu banyak bergaul, jangan terlalu banyak komentar. Wabki ala khati'atik, dan tangisi dosa-dosamu. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Berlomba-lombalah kalian beramal ibadah sebelum datang fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah yang dimaksud di sini adalah keadaan-keadaan genting yang tidak menentu, yang menyebabkan kepada kehancuran. Yang mana keadaan-keadaan genting tersebut sangat tidak terlihat, seperti lipatan-lipatan pada malam yang gelap gulita. Saking tidak terlihatnya, seseorang terkadang di pagi hari beriman, sore hari kafir sebelum malam. Kemudian sore hari beriman, pagi hari sudah kafir sebelum siang. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya keadaan-keadaan genting tersebut. Maka lebih baik diam dan memperbanyak amal ibadah, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Beribadah di dalam keadaan genting, banyak pembunuhan, ini seperti pahalanya berhijrah kepadaku. Semua menahan lisan, menahan tulisan, sehingga tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar, sehingga tidak menimbulkan kegentingan yang menyebabkan kehancuran yang lebih besar. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.